ini merupakan gambaran ketika kita berbuat jahat, maka kita akan dihukum. Hukumnya kira-kira seperti itu. Memang ini hanya dibuat sebagai gambaran bahwa kalau kita berbuat jahat, kita akan dihukum di sana. Dan tidak ada satupun yang mampu menolong kita. Siapa yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Perbuatan diri kita sendiri yang bisa menolong kita. Dan terus di sini, kalau kita lihat di sini, ya, ini juga disidang seperti kita manusia, ya, disidang oleh petugas yang ada di neraka itu, memutuskan dia salah atau tidak. Ternyata dia salah, dia seperti ini mau dihukum kayak gitu ya. Dan ini ada dua pendampingnya ya. Yang biasa kita lihat itu ada yang apa ini, disebut lidah panjang ini yang pakai baju putih, dan ini. Dan ini adalah para petugas di neraka. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Tadi dari awal sampai di sini, ini sebenarnya nerakanya bertingkat-tingkat ya. Dan sekarang kita lihat hukumannya itu adalah, ini adalah bara api, di mana makhluk-makhluk itu dilempar ke dalam dan tinggal tengkorak seperti ini. Mereka dihukum, dan ini seperti ini, dikasih, ini sebenarnya kayak plat besi itu yang sangat panas membara itu diletakkan di atas punggung itu sampai berdarah-darah. Setelah mati, mereka hidup kembali dan dihukum lagi terus sampai kapan? Sampai perbuatan jahatnya itu selesai. Atau artinya mereka harus membayar utangnya sampai selesai. Dan ini seperti api, dan mereka dilempar satu persatu, dan ini tinggal tengkorak. Setelah nanti mereka dimasukkan ke dalam ini, mereka akan hidup kembali dan dihukum lagi terus begitu sampai perbuatan jahat mereka berakhir. Dan di sini juga ada lagi, ini tingkat yang berikutnya, ini juga lagi disidang mengenai perbuatan baik atau salah. Dan di sana ada buku. Buku ini sebenarnya gambaran mengenai usia manusia dan apa yang diperbuatnya ketika masih hidup. Nah, jadi di sana tidak bisa dibohongi. Dan ini terus seperti ini, kita lihat ya. Jadi dimasukkan ke dalam satu minyak ya, kayak yang membara sampai tengkorak, itu dimasukkan satu persatu dengan makhluk yang berwajah kerbau gitu, seperti ini. Ada lagi yang digergaji kepalanya kayak gitu ya, dan itu semua dipasung dan sebagainya ya. Mereka lihat dan mengerikan ya, kita lihat. Dan di sini juga demikian, itu disidang lagi di sini, bertingkat-tingkat disidang lagi ya, disidang. Dan ini adalah pengawalnya, dan ini membacakan apa kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan di alam manusia. Maka dari ini mungkin kita merasa ngeri ya, ya pasti ngeri. Caranya adalah kita berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu artinya kita harus penuh dengan cinta kasih dan welas asih. Tidak ada kekerasan dalam kebajikan. Ayo kita mulai lagi ke yang lainnya. Kalau para sahabat Prolobi pernah melihat film Justice Bao atau Bauceng ya, atau Paukong ya, atau Bauceng yang biasa kita nonton di televisi, itu ada untuk pemotong ya, untuk pemenggalnya ya, seperti ini kepala anjing ini. Dan ini juga orang yang jahat ini semua dipenggal di sini ya, dan dimasukkan ke sini dan digunakan apa, plat yang sangat panas itu dihukum seperti ini. Ada juga di sini dipasung seperti ini. Ini adalah gambaran kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ketika hidup sebagai manusia. Di sini juga lagi disidang. Di sini ada yang kepala kerbau di sini ya. Ini yang disebut kepala kerbau, ada yang kepala kuda. Ini juga sebagai pengawal dari Raja Neraka ini lagi menyidang orang ini, apakah orang itu bersalah atau tidak. Dan di sini semua tidak bisa dibohongi. Apapun perbuatan kita, semuanya akan terbuka di sini. Oke. Dari sini, ini hanya gambaran kecil dari mengenai alam neraka itu. Tapi kalau benar yang terjadi, kalau kita lihat di alam peta yang kita biasanya kita limpahkan jasa atau patidana itu merupakan kita melimpahkan kebajikan. Kita berbuat kebajikan atas nama leluhur kita, sehingga ketika leluhur kita tahu, mereka akan bahagia. Ketika kebahagiaan itu timbul pada saat mereka di neraka, maka mereka sudah mau bertumbuh lahir lagi ke alam yang lebih baik. Maka ini adalah gambaran. Dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam upacara ulang bana ini, yang saya katakan di bulan 7 ini bukan bulan hantu, tapi itu adalah bulan penuh berkah, di mana kita melimpahkan jasa kepada leluhur kita sekaligus walaupun atas nama leluhur kita sudah berbuat baik.
Ketika kita berbuat baik, maka kebajikan itu pasti akan kita terima, cepat atau lambat. Kalau kita berbuat baik, ternyata kebajikan itu belum matang, setidaknya mara bahaya, malapetaka sudah menjauhi kita. Kalau kita berbuat jahat, walaupun mara bahaya belum tiba, tapi rezeki keberuntungan kita itu sudah mulai menjauhi kita. Baik, sahabat Prolobi, kemudian ini hukuman berikutnya. Ini adalah tiang yang ada bara apinya yang begitu panas. Makanya mereka yang berbuat jahat, yang mungkin hidupnya suka selingkuh, makanya paksa untuk memeluk tiang tersebut sampai mereka terbakar dan mereka mati lagi, akan hidup lagi. Dan kemudian dibuat seperti ini, ya, kayak diderek seperti mobil kayak gitu, ya, sampai berdarah-darah. Dan juga ada yang seperti apa? Penggilingan, nanti mereka digiling di dalamnya sampai dagingnya itu berkeping-keping, ya, hancur, nanti hidup lagi, digiling lagi. Dan itu terus menerus terjadi jika kita banyak berbuat kejahatan di dunia ini. Kalau dalam gambaran neraka, bahwa yang kepala kerbau ini atau sapi ini adalah mereka yang menjemput orang-orang yang akan meninggal dan berbuat jahat dan dipasung seperti ini dan ditarik ke neraka. Ini ya. Oke, seterusnya kita lihat di sini. Ini juga di sidang juga. Jadi ini bertingkat-tingkat, ya. Itu di sidang juga. Ya, ini sudah dipasung. Berarti ini ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat pada kehidupannya. Makanya itu dipasung dan akan nanti ditentukan sesuai dengan keputusan di neraka apa hukuman yang akan orang ini terima. Nah, ini sudah ada nih yang kepala kerbau ini untuk memberikan hukuman kepada ini tergantung keputusan dari neraka nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat ini cukup mengerikan, ya. Ini seorang wanita, mungkin hidupnya itu suka selingkuh atau apa. Ini adalah satu pemberat, itu dihantam ke bagian perut bawahnya sampai berdarah-darah. Dan ini direndam di kolam darah. Ini perempuan juga, ada ular di sana yang menggulung, ya, dan dicelup di dalam kolam darah. Ya, kolam darah hanya nampak kepalanya saja. Ini adalah akibat mereka, kehidupan mereka sebagai manusia itu mengejahat, ya, banyak berbuat kejahatan, selingkuh atau banyak buat fitnahan dan sebagainya, maka mereka di sini. Dan ini juga di atasnya ini yang kepala kerbau ini sedang menghukum seorang pria yang dalam hidupnya banyak berbuat kejahatan dan mau akan dicelupkan di dalam kolam darah ini. Nah, ini terus ini juga mereka yang dalam hidup mungkin, ya, boleh katakan pasangan suami istri atau dalam hidup banyak juga berbuat kejahatan, disidang lagi di sini. Dan di sini juga yang bagian petugasnya ini membacakan apa kesalahan-kesalahannya di sana, apa yang diperbuat sebagai manusia pada waktu itu, dan hukuman apa nanti yang akan dijatuhkannya. Nah, kita lihat, ya. Jadi semuanya bertingkat-tingkat. Ayo kita lanjut di sini. Nah, ini bagi mereka seperti ini, ya, dalam hidupnya yang banyak berbicara memfitnah orang, maka lidahnya itu akan dipotong seperti ini. Dan juga bagi perempuan mungkin di sini, ya, yang dalam hidupnya itu selingkuh dan sebagainya, makanya itu dibelah perutnya, ya, hamil di luar nikah atau hamil dengan yang sudah punya suami tapi hamil dengan pria lain, makanya dia akan dibuat seperti ini. Dan ini juga mungkin dalam hidup sudah suka melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat, ya, makanya itu matanya itu dicungkil. Nah, kita lihat di atasnya. Dan seterusnya kita lihat di sini. Ini juga masih dalam, karena ini saya sampaikan bertingkat-tingkat. Ini banyak sidangnya, kan neraka itu banyak sekali, makanya mereka juga lagi disidang seperti ini. Dan apa kesalahannya nanti akan diputuskan hukumannya. Oke. Nah, sampai di sini tiada ubahnya dengan yang tadi itu, mereka itu direndam di kolam darah, ya, di mana mereka dihukum, ya. Ada yang kepala kerbau ini itu mengikat mereka dengan rantai besi, dan mereka itu seperti dicambuk, ya. Dan mereka dicambuk ini karena kesalahan mereka pada kehidupan manusia. Dan ini juga disidang, penyidangan bertingkat-tingkat yang menentukan apa kesalahannya, dan ini sudah siap untuk memberikan kehukuman apabila ada keputusan dari neraka. Nah, ini juga salah satu. Di sini ada kaca atau cermin itu, dia bisa melihat apa yang dia perbuat pada kehidupan lalunya sebagai manusia, kesalahannya apa, itu semua tidak bisa dibohongi seperti ini. Dan ini juga sudah menerima hukuman, ya, dan dipasung seperti ini, ya, dengan rantai besi.
Nah, ini juga lagi di sidang juga. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat, maka ini disidang lagi sama mereka, dan apa kesalahannya nanti diputuskan oleh pihak pengadilan, diputuskan oleh neraka. Ini mereka yang sudah menderita ya dengan kasus seperti ini. Dalam perbuatan sidang ini adalah jadi ini akibat perbuatan kita ya. Ini disuruh minum sepertinya minuman supaya dia lupa apa yang pernah dia lakukan pada kehidupan lalu. Ini minuman untuk melupakan masa lalu. Jadi ini sudah akan proses kelahiran kembali. Ini merupakan taraf akhir di mana makhluk itu sudah akan dilahirkan kembali. Jadi ini sudah mulai mau dilahirkan kembali, sampailah ke gambar ini. Nah, ketika dilahirkan itu, ini ada roda di sana. Ini roda kehidupan ini. Sesuai dengan perbuatan mereka, mereka akan dilahirkan kemana? Sebagai binatang laut, ya, atau dewa, atau kembali jadi manusia, atau jadi binatang seperti kuda, ada harimau, anjing, atau jadi ayam, bebek, atau jadi hewan yang lebih rendah lagi, kupu-kupu, ada lagi bekicot, ya, yang lain sebagainya. Semua itu adalah tergantung pada perbuatan mereka. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita, semua itu tergantung kepada perbuatan kita. Diri kita sendirilah yang bisa menolong kita. Perbuatan kita adalah inti dari semuanya. Ini adalah satu proses. Proses dari ini akan lahir kembali. Pada sahabat Prolobi, inilah gambaran tentang neraka. Maka kita hidup di dunia ini, yang paling penting sebenarnya adalah kita berbuat kebajikan. Hikmah dari ini yang saya terangkan ini, walaupun hanya sebagai gambaran, tetapi ini setidaknya menjadi acuan kita, pengetahuan kita, bahwa ketika kita berbuat jahat di dunia ini, akibatnya akan seperti ini yang kita terima nanti. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita akan dilahirkan di salah satu alam kebaikan atau alam yang menyenangkan. Nah, sekarang gambaran ini itu akan menyadarkan kita bahwa di dunia ini kita harus selalu berbuat baik. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.